Shalom teman-teman pemuda remaja GKI Pragulan Bunder. Senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama. Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik dan sehat. Jangan lupa untuk tetap mengikuti jadwal ibadah pemuda remaja GKI Pragulan Bunder. Teman-teman juga bisa stay connected melalui Instagram dan juga bisa subscribe di channel YouTube ini. Teman-teman juga bisa saling menyapa melalui kolom komen yang ada. Untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui QR Code yang tersedia, baik melalui mobile banking, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah ini, dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, dan kita mau beribadah bersama-sama dengan sukacita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Allah Tritunggal pada hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman pemuda remaja yang di rumah maupun di mana saja kalian menikmati ibadah hari ini. Saya mengundang teman-teman untuk berdiri karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mazmur 118 berkata bahwa inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mari kita pujikan nama Tuhan, sukacita. Mari katakan, dalammu kutemukan sukacita. Dalammu kutemukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita bertepuk tangan, mari kita pujikan nama Tuhan kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Katakan berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan kaulah sukacita,
pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Teman-teman, saat ini saya mengundang teman-teman untuk datang membawa segala keluh kesah kita ke hadapan Tuhan. Seringkali kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, tapi seringkali kita gagal di hadapan Tuhan. Mari kita bawa segala kesalahan kita, segala isi hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami ya Bapa. Kami datang membawa segala keluh kesah di dalam hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Bapa, kami seringkali gagal di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala pengampunan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari katakan, inilah hidupku Tuhan, serahkan kepadamu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu.
ku percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau tetap menyertaiku Tuhan. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Katakan, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Teman-teman pemuda remaja, saya undang untuk berdiri. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita pujikan mahkota kehidupan. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap
setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, terangi pikiran kami, lembutkan hati kami. Kami membawa hidup kami untuk diubahkan, dikembangkan seperti anak-Mu Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, Kau berbicara pada kami hari ini. Mampukan hamba-Mu yang lemah, terbatas, berdosa ini sehingga dapat memberikan firman Tuhan dengan jelas, sehingga Injil-Mu diberitakan, kasih-Mu dijelaskan, kehendak-Mu diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semua, mari kita membaca teks kita pada hari ini. Diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Tetapi saya akan bacakan ayat 26 sampai ayat 29 saja. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai ayat ke-29. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Haleluya, haleluya, haleluya.
Senang sekali saya diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan buat semua yang menonton, semua yang mendengarkan hari ini. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, iri dengan kehidupan orang lain? Ada itu anak remaja 2 tahun lalu kalau nggak salah, masih 16 tahun ikut kompetisi Fortnite, game Fortnite ya, dan dia menang $3 juta. Itu kalau dengan kurs sekarang itu sekitar 42,8 M. Bayangkan umur 16 tahun sudah bisa dapat 40 M. Kamu 16 tahun ngapain? Mungkin langsung berkata aku juga mau jadi gamer gitu kali ya. Kita tahu lah nggak bisa asal ikut-ikutan. Jadi bagaimana? Kadang begitu banyak ya tekanan untuk menjadi orang lain dan kita bingung di mana kehendak Tuhan. Pernah nggak sih ketemu orang yang sepertinya bisa berkata seperti ini? Semua sudah diatur oleh Tuhan. Ada pimpinan Tuhan yang jelas. Sehingga orang ini bisa tenang, ada ucapan syukur, ada bangga akan apa yang dia lakukan. Dia nggak terancam kalau orang lain sukses. Malah dia bisa sukacita kalau orang lain bisa hebat. Karena keberhasilan orang lain tidak meredupkan hidupnya, tetapi malah melengkapi kerajaan Allah di dunia ini. Inginkah saudara sekalian, teman-teman sekalian memiliki rasa damai seperti itu? Melihat hidup kita betul-betul dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Di dalam Kisah Rasul 8, kita menemukan kalau kita baca di ayat yang pertama gitu ya, ada penganiayaan yang hebat sehingga para murid, para rasul itu tersebar kemana-mana. Mereka harusnya pergi, tapi karena penganiayaan akhirnya mereka tersebar ke Yudea, ke Samaria. Dan salah satu dari hamba Tuhan yang dipakai adalah Filipus. Dia ini di Kisah Rasul ke-6, dia sudah berkhotbah, sudah pelayanan di Samaria. Hasil dari pelayanan itu banyak orang Samaria yang percaya Tuhan. Roh jahat diusir, orang yang lumpuh, yang timpang, sembuh. Mereka menerima berita Injil dengan sukacita. Kemudian di Kisah Rasul 8 kita menemukan Filipus diberi misi Tuhan yang baru. Ya, kita lihat, kita kembali ke ayat kita pada hari ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Keren ya. Ini kalau cari tuntunan Tuhan ini jelas banget. Malaikat langsung nongol, enak ya. Malaikat Tuhan berkata go, rise and go. Gitu kan. Kemana? Ke Gaza. Gaza itu kurang lebih 80 km dari Yerusalem. Yerusalem itu di atas gunung, Gaza itu dekat dengan lautan. Tapi yang saya mau fokuskan adalah kalimat jalan itu jalan yang sunyi. Atau gersang atau padang gurun. Perhatikan sebelumnya nih Filipus itu baru heboh banget pelayanannya. Sangat sensasional. Dia sanggup berkhotbah dan mempertobatkan seluruh kota. Sekarang sama Tuhan dia disuruh pergi ke jalan yang gak jelas gitu ya. Jalan yang sepi. Memberitakan Injil hanya kepada satu orang saja. Mungkin teman-teman merasa ini bakat besarnya seorang Filipus ini sia-sia gitu ya. Dia udah heboh banget, disuruh Tuhan ke tempat yang out of nowhere gitu, gak jelas. Tetapi kita percaya jalan Tuhan adalah jalan yang paling tepat dan yang paling bijaksana. Di sini teman-teman saya mau berkata begini, sebelum kita bicara tentang kehendak Tuhan buat hidupku, gimana aku tahu Tuhan maunya apa dan sebagainya, kita perlu menjawab sebuah pertanyaan fundamental ini. Kalau Tuhan kasih tahu, dilakukan enggak? Karena cari kehendak Tuhan itu sebetulnya enggak sulit. Yang sulit itu setuju dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi, yang sulit bukan tahu kehendak Tuhan, tetapi setuju dengan kehendak Tuhan. Bayangkan ya, misalnya seorang pelatih sepak bola, ini kan mau Euro 2020 gitu kan ya, harusnya tahun lalu tapi karena pandemi gitu ya. Bayangkan seorang pelatih sepak bola kasih strategi lu mesti gini, mesti formasi 4-3-3 dan seterusnya untuk mengalahkan tim lawan.
Tetapi ada satu pemain yang bongol, nakal. Setiap kali ada meeting strategi dia nggak mau dengar, dia nggak setuju, mengkritik, komplain, cari celah, cari alasan. Lama-lama kalau saya pelatihnya, udahlah nggak usah libatkan dia gitu. Dia kalau ada game cadangan aja, kalau ada game kalau perlu kita jual aja, nggak usah ikut main sama kita. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua yang mendengarkan, Tuhan sudah punya game plan seperti pelatih itu. Tuhan sudah punya game plan. Kalau kita nggak setuju dari awal, nggak usah cari kehendak Allah, nggak usah. Hidupi saja your own game plan. Hidupi saja hidupmu. Tuhan nggak rugi kok sebetulnya kalau Anda dan saya tidak berpartisipasi dalam timnya. Apakah kita bisa setuju dengan kehendak Allah? Kalau iya jawabannya, kita teruskan. Kita teruskan. Ke Gaza, ngapain Tuhan? Nggak dikasih tahu, ya kan? Malaikat atau Roh Kudus di sini tidak memberitahu kamu akan ketemu si A, kamu akan melakukan B, dan percakapannya akan C. Nggak dikasih tahu. Filipus harus percaya akan tuntunan Roh di sini. Luar biasa sekali dikatakan di ayat 27. Kemudian berangkatlah Filipus, sebenarnya dalam bahasa aslinya, kemudian Filipus bangun dan berangkat. Tuhan ngomong A, Filipus langsung melakukan A, langsung taat, gak banyak nanya, gak negosiasi, gak bisa, sorry Tuhan gak ada waktu, lagi sibuk main apa, enggak, langsung dia taat. Berbeda ya dengan seorang nabi, dia berjanjian lama, masih gak disuruh Tuhan, langsung dia gak mau, langsung lari ke tempat lain, ke Tarsis. Ingat ya, Nabi Yunus. Kira-kira kalau si Filipus itu menolak, apa ya yang Tuhan lakukan? Apakah misi ke orang Ethiopia ini akan gagal? Saya nggak tahu sih. Tetapi yang pasti ini yang saya tahu. Yang saya tahu adalah Tuhan memilih untuk mengerjakan kehendaknya lewat hamba-hambanya, lewat murid-muridnya, lewat Anda dan saya. Ketaatan kita, kesetiaan kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Ini luar biasa. Tuhan tuh gak perlu kita, tapi Dia mau pakai kita. Tuhan bisa saja loh Bapak Ibu memenangkan semua orang di dunia dengan cara langsung nongol aja kayak Dia nongol sama Saulus, ya kan? Itu kan cara yang sangat jitu, terjamin. Langsung aja diulang, ngapain repot-repot lagi? Langsung aja pakai cara yang sama. Tapi tidak, bukan? Di dalam kedaulatannya, Tuhan memutuskan untuk melibatkan kita, melibatkan teman-teman, melibatkan Bapak Ibu yang berdosa, orang lemah, orang yang tidak konsisten. God is always recruiting people. Tuhan selalu merekrut kita. Karena Tuhan berkata kepada kita, aku memutuskan, aku mau kamu ikut aku. Saya nggak tahu saya berbicara dengan siapa pada hari ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang merasa hidupmu kosong. Hidupmu gitu-gitu aja. Mungkin di sini ada yang merasa minder, malu, nggak bisa apa-apa. Mungkin di sini ada yang merasa aku ini kok aneh ya. Semua pada bisa, aku nggak bisa. Semua pada mampu, aku selalu ketinggalan. Saya mau katakan kepada teman-teman sekalian, ada rencana Tuhan buat hidupmu. Mungkin di sini ada yang merasa dihina karena nggak becus, merasa nggak berguna, nggak punya kelebihan, cuma punya kekurangan. Hidup selama ini hanya untuk jadi contoh. Jangan hidup kayak saya, sedih ya. Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup saya adalah menjadi contoh yang salah gitu, supaya orang lain nggak jadi seperti saya. Buat teman-teman yang merasa demikian, Tuhan Yesus berkata, you have something to offer. Kamu punya sesuatu yang Tuhan yang dapat kamu berikan. You are important to God. Kamu penting di mata Tuhan. Dan Anda bisa melakukan lebih. Anda bisa menjadi lebih bersama Kristus Yesus. Hidup ikut Yesus. Itu namanya hidup. Yang layak disebut hidup adalah mengikuti misi Tuhan. Yang layak disebut hidup adalah mengikuti tuntunan Roh Kudus, misi Tuhan dalam hidup ini. Kita lihat ya apa yang terjadi selanjutnya. Lalu ada orang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar kepala perbendaharaan. Dia sedang dalam perjalanan pulang duduk dalam keretanya sambil membaca
kitab Nabi Yesaya. Beberapa hal yang kita akan lihat dari orang ini. Pertama, dia orang Ethiopia. Kemungkinan sebuah deskripsi ini menunjukkan warna kulitnya yang hitam. By the way, orang Ethiopia ini tidak disebutkan di daftar bangsa-bangsa di Kisah Rasul 2 waktu Pantekosta itu. Dengan kata lain maksudnya Ethiopia ini melambangkan mereka yang jauh, mereka yang secara etnis, secara geografis jauh gitu ya. Tapi dijangkau oleh Tuhan. Dia ini pembesar, dengan kata lain orang penting, orang punya kuasa. Dia ini kepala perbendaharaan, dengan kata lain orang kepercayaan. Orang yang besar, orang yang penting belum tentu dipercaya. Kadang-kadang kan menakutkan. Nah, dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, ini kemungkinan bisa jadi dia orang Yahudi yang tersingkirkan karena dulu orang Yahudi memang pernah diasingkan ke daerah Ethiopia, tapi bisa juga dia orang non-Yahudi. Apakah dia orang Yahudi etnis atau bukan? Yang pasti dia adalah pengikut agama Yahudi. Dia pengikut agama Yahudi. Dan dia digambarkan sebagai orang yang kaya karena dia naik kereta. Dan dia orang yang berpendidikan karena dia bisa punya membaca kitab Nabi Yesaya. Itu menggambarkan kekayaan dan kepintaran dia. Tapi di antara semua deskripsi yang diberikan oleh Kisah Rasul di sini yang paling penting adalah identitas dia sebagai sida-sida. 5 kali di dalam perikop ini ayat 26 sampai 40 Lukas memanggil orang ini sida-sida. Apa toh sida-sida? Sida-sida itu adalah orang yang dikebiri, ya. Orang sida-sida pada zaman kuno itu biasanya gampang ditemukan di antara khalayak ramai. Dia biasa lebih pendek, biasa nggak punya kumis gitu ya. Dan biasa tuh mereka memang demi pekerjaannya mereka harus dikebiri, mereka harus nggak bisa punya anak gitu ya, karena mereka harus melayani raja. Melayani, kalau di Ethiopia memang ratu lebih berperan ya. Dan orang zaman dulu juga berasumsi kalau sida-sida, orang yang dikebiri itu adalah orang yang tidak mudah tergoda oleh uang, juga tidak mudah tergoda oleh wanita. Jadi nggak akan aneh-aneh lah sama para selir atau para istri dari sang raja. Tapi yang pasti karena keadaan yang demikian, sida-sida ini tidak dihormati di kalangan orang Yahudi. Misalnya salah satu ayat yang paling penting di Perjanjian Lama, Ulangan 23:1 berkata demikian. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Ya, ada kata-kata seperti itu di Alkitab. Kemudian di Imamat juga dikatakan orang yang cacat tubuhnya termasuk seperti ini sida-sida juga tidak boleh memberikan persembahan ke dalam bait suci. Tapi orang sida-sida ini luar biasa teman-teman. Walaupun dia nggak mungkin masuk bait suci, dia tetap punya kerinduan datang ke bait Allah. Semangatnya untuk ibadah begitu besar, makanya dia diperhatikan oleh Tuhan. Dia rela loh jauh-jauh 80 kilo pakai kereta, gitu ya, pasti nggak nyaman. Untuk beribadah dan beribadahnya nggak di dalam gereja atau tempat yang nyaman, dia beribadahnya karena dia nggak boleh masuk di luar. Tapi dia belain untuk datang. Orang Yahudi nggak terima dia, mencemooh dia, tapi Tuhan menerima dia. Dan Filipus menangkap hati Tuhan di sini. Tuhan sudah mengatur pertemuan mereka. Dan bagaimana Roh Kudus mengatur? Ya dengan menggerakkan si sida-sida ini membaca kitab Yesaya. Mungkin habis dari ibadah di bait suci itu yang sedang dikhotbahkan, sedang baca kitab Yesaya. Jadi dia sedang membaca gitu ya, merenungkan. Mungkin ada bagian yang mengena di dalam hidupnya. Karena memang perikop yang dia baca di sini berhubungan dengan ketidakadilan. Ya, kita akan lihat bersama-sama di ayat yang ke-31 ayat ke-33. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta untuk dijelaskan, ya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Jadi di sini kita melihat teman-teman,
sedang membaca kitab Yesaya, kemudian tiba-tiba Filipus datang. Ya, bisa membayangkan ya, dia datang dekat kereta itu ayat 20 ayat 30 langsung tanya, kamu mengerti nggak kamu baca apa? Bisa membayangkan gambarannya, ini orang lagi baca kitab Yesaya, tiba-tiba ada orang asing di sampingnya, kemudian bertanya, mungkin agak kedengarannya rada kasar, begitu ya, rada aneh gitu ya. Ingat ini orang berpendidikan, orang yang kaya. Kemudian kalau tiba-tiba dipotong seperti itu, kira-kira bagaimana responnya? Tapi luar biasa sekali, orang Ethiopia ini malah dengan rendah hati menjawab, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku. Ya, jadi benar-benar ini ditemukan oleh Tuhan, ada tuntunan Roh Kudus yang sangat jelas sekali. Nah, Filipus dia juga tidak terlalu invasif ya, dia tidak terlalu terang-terangan, karena dia tanya terus, dia tanya, kamu mengerti enggak? Gitu ya. Kemudian ini berkali-kali banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke sana kemari. Misalnya ayat 34, maka kata saudara itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi, berkata demikian tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus merasa, aku sudah sejauh ini, pasti gak mungkin Tuhan tutup pintu. Pasti ada kesempatan, ini sengaja kesempatan emas yang dibukakan oleh Tuhan. Dan begitu cepat cerita ini, ayat 36 dia menanyakan tentang halangan kalau dia mau dibaptis. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata si dajjal itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Selama ini dia dihalangi ya untuk bisa masuk bait suci. Dia dihalangi untuk jadi umat Tuhan yang sempurna. Dia dihalangi untuk mendengarkan khotbah atau pembacaan kitab suci. Dia dihalangi untuk menyembah Tuhan karena keadaannya sebagai orang yang dikebiri. Maka ketika dia ingin dibaptis, dia sadar aku ini gak layak. Boleh gak sih aku dibaptis? Filipus langsung let's go. Ini sudah momennya, ini semua sudah diatur Tuhan. Kenapa ya kok orang Ethiopia ini begitu cepat bisa terima Injil? Karena Roh Kudus juga berbicara, saya yakin berbicara dalam hatinya. Roh Kudus juga gak cuma mempersiapkan their meeting, pertemuan mereka, tapi Roh Kudus juga berbicara kepada orang Ethiopia ini. Sehingga dia mau dibaptis. Setelah dia dibaptis, langsung kita masuk ke kisah yang terakhir atau cerita yang penutup yang menarik sekali, rada aneh gitu, rada anti climax gitu ya. Ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan, lagi-lagi Roh Kudus ya, tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana Roh Kudus selalu menyertai setiap peristiwa di perikop ini dan langsung membawa Filipus seperti pindah lokasi, seperti pintu kemana saja gitu ya. Menunjukkan bagaimana Roh Kudus itu tidak bisa diatur, tidak bisa kita batasi dengan keterbatasan manusia, ekspektasi manusia. Lalu apa yang dapat kita tarik dari sini mengenai kehendak Allah, mengenai siap ikut Tuhan? Mungkin teman-teman di sini sudah siap ya, saya mau oke deh, saya mau taat, oke saya mau ikut Tuhan, tapi gimana caranya? Saya bisa seperti Filipus nih, tahu itu tuntunan Roh Kudus, bukan tuntunan suara hati saya sendiri. Saya akan rangkumkan dalam 4 hal. Yang pertama ada peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus katakan pasti sejalan dengan firman Tuhan, pasti meninggikan Kristus. Peran Roh Kudus sangat jelas di perikop ini dan artinya sejalan dengan perintah Tuhan, firman Tuhan, dan akan meninggikan Kristus. Kalau teman-teman lagi mempertimbangkan 2-3 hal, kalau pilihanmu berlawanan dengan firman Tuhan, udah gak perlu negosiasi. Maksud saya gitu, udah gak perlu negosiasi, kamu firman Tuhan itu harga mati.
Kebenaran Alkitab itu harga mati. Jangan kasih ruang. Mendingan dari awal jelas. Ambil satu keputusan kunci untuk mengeliminasi 1000 keputusan di belakang. Langsung aja. Pokoknya kalau berlawan dengan firman Tuhan, kalau nggak seiman, misalnya pacaran ya. Kalau nggak seiman nggak bisa. Gitu. Langsung aja di depan. Tapi firman Tuhan kan beda-beda. Katanya ini boleh, itu nggak boleh. Ada yang bilang boleh cerai, ada yang bilang nggak boleh cerai. Tahu dari mana? Itulah mengapa kita butuh komunitas. Kita butuh mentor, kita butuh guru, kita butuh hamba Tuhan, kita butuh kelompok kecil. Intinya, kalau kamu bingung firman Tuhan ngomong apa, cari orang-orang yang sudah menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan saran saya, kalau boleh ya teman-teman, kalau berani ya, cari satu orang yang Anda percaya, kasih dia hak veto. Kasih dia hak veto. Dengan kata lain, dia kalau dia boleh nggak setuju misalnya, C misalnya, nggak tahu. Kak, saya udah mantep nih pacaran sama ini. Langsung dia bisa, saya mau pakai hak veto saya. Dan dengarkan dia, patuhi dia. Berani nggak? Itu saran ya. Jadi yang pasti adalah, maksud saya adalah peran Roh Kudus membantu kita untuk mengambil posisi dengan jelas di awal. Kalau berani dengan firman Tuhan, tidak bisa. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, suara Roh Kudus bedanya apa sama suara hati nurani? Tahu dari mana dituntunan Roh Kudus, bukan tuntunan kemauan kita sendiri. Suara Roh Kudus menggerakkan kita untuk berbelas kasihan. Ya, di sini sangat jelas ya, dengan membagi kasih Kristus. Sederhananya apa? Sederhananya di antara berbagai macam suara yang Anda dengar, pilih suara yang tidak egois. Pilih suara yang sifatnya itu keluar gitu ya, memperhatikan sesama kita. Kalau baik sama orang, gak perlu Roh Kudus juga bisa. Yang membedakan, baik dengan orang, dengan caranya Tuhan. Karena saya yakin, iblis tidak mungkin mau kita baik dalam arti memberitakan Injil. Baik dalam arti membagi kasih belas kasihan Kristus. Perhatikan khususnya untuk kita mengasihi mereka yang dihindari, yang dihina, ditakuti, disalahartikan, dibenci. Kita perhatikan orang-orang yang seperti itu. Mungkin disitulah tempat Tuhan mau mengirim kita. Dan saya rasa dan saya mengakui, di sini saya sering gagal. Di sini saya sering gagal. Roh Kudus sudah membukakan kesempatan untuk kita membagi Injil, untuk kita mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Untuk mereka yang aneh, biasa kalau masuk gereja pas sebelum pandemi, yang kayaknya itu menyendiri gitu ya. Tuhan sudah kasih kesempatan, tapi kita mungkin kalau sibuk, nggak tahu ngomong apa, nanti kalau dimusuhin gimana dan seterusnya, sehingga kita miss out ya, kita kehilangan kesempatan untuk membagikan Injil. Suara Roh Kudus biasanya membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Suara Roh Kudus akan membawa kita lebih peduli dengan hal-hal yang rohani sehingga kita berkembang ke arah Kristus. Bukan cuma asal berkembang, tetapi berkembang seperti Kristus. Kemudian suara Roh Kudus juga akan biasanya membimbing selangkah demi selangkah. Tadi kita perhatikan ya, ada kecocokan, ada konfirmasi. Filipus patuh satu-satu. Roh Kudus tidak langsung singkapkan semuanya, tetapi dia tunjukkan one step at a time. Tidak perlu tahu semuanya. Marilah kita mengambil aksi dengan apa yang kamu tahu hari ini. Dan kalau Tuhan gak kasih tahu, wait, belajar untuk menunggu. Kalau teman-teman ada merasa tekanan, kamu harus ambil keputusan sekarang, justru di situ perlu waktu dan ruang untuk bergumul dengan Tuhan. Dan saran saya, ini juga ada tradisi dari bapak-bapak gereja, dari sejarah gereja, jangan mengambil keputusan yang penting dalam keadaan marah atau takut atau depresi dan emosi-emosi negatif lainnya. Bukan berarti kita tunggu perasaan yang sempurna ya, tapi mari kita memiliki motivasi yang benar pada saat kita mengambil keputusan itu. But step by step, selangkah demi selangkah, dan Tuhan akan bukakan jalan. Suatu hari itu ada cerita gitu ya, ada anak muda itu kirim WA gitu. Nah, Shalom Steph. Anggap aja namanya Stefani gitu. Shalom Steph, kemarin aku berdoa dan aku dengar suara Tuhan.
Dia minta aku sampaikan ke kamu kalau kita ini sebenarnya berjodoh. Wah, kan luar biasa ya. Wah, langsung staffnya jawab gini, wah keren banget kok. Tolong dong bilang ke Tuhan, biar Tuhan aja langsung ngomong ke aku. Soalnya aku lebih percaya Tuhan daripada percaya Koko. Nah, bagus sekali jawabannya ya. Kadang-kadang ini yang kita inginkan ya, sebuah suara yang jelas dari Tuhan. Tapi sebetulnya teman-teman, kalau kita lihat di perjanjian, di Kisah Para Rasul, jarang sekali sih Tuhan memberikan namanya direct guidance ya, pimpinan yang langsung, yang supranatural. Di sini jelas memang ada. Tetapi sebetulnya lebih banyak keputusan yang sifatnya itu tidak ada yang namanya vision atau mimpi atau suara yang audible gitu ya. Pada saat Tuhan ingin memberikan sesuatu yang sangat direct, sangat langsung, itu biasa nggak disangka-sangka. Tiba-tiba sifatnya itu seperti menyerbu hidup kita, menginvasi hidup kita. Filipus itu kan nggak lagi dari kehendak Tuhan, ya kan? Dia lagi khotbah gitu. Paulus kan nggak lagi nyari kehendak Tuhan, dia lagi sibuk ngapain? Tiba-tiba bam, terjadi ada suara Tuhan, ada mimpi atau whatever seperti itu. Jadi jangan sampai kita intinya kalau itu dari Tuhan, nggak mungkin itu sesuatu yang kita bingung ini suara Tuhan apa bukan ya. Karena kalau itu dari Tuhan pasti jelas, kita nggak usah bingung lagi. Karena kalau Tuhan punya mau, Dia pasti akan mengekspresikannya dengan jelas. Nah Bapak Ibu, kalau di Kisah Para Rasul, pada saat hal-hal yang demikian yang spektakuler itu terjadi, vision atau mimpi atau suara yang audible, itu biasanya datang pada saat ada peran yang sangat strategis mengenai gereja mula-mula. Ya, makanya biasa yang namanya direct guidance itu datang kepada Rasul dan kepada di sini kepada Filipus sampai 2 kali, luar biasa. Dan dua kali itu berhubungan dengan yaitu poin-poin penting dalam sejarah gereja. Pertama kali Injil masuk ke Samaria, pertama kali Injil masuk lewat orang Ethiopia. Jadi poin-poin yang penting berhubungan dengan kerajaan Allah, sangat-sangat strategis, sangat-sangat penting, sehingga Tuhan harus berbicara dengan metode yang lebih yang lebih jelas, yang lebih intrusif. Sehingga di sini saya rasa yang terakhir ya, poin yang terakhir, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan atau suara Roh Kudus dibandingkan suara hati nurani kita? Bagaimana, apa sih pertimbangan-pertimbangannya? Saya mau bilang begini mungkin. Pernah gak sih teman-teman mengambil keputusan itu memikirkan kaitannya dengan gereja lokal? Aneh ya, coba ya saya ulangi ya. Pernah gak sih mempertimbangkan peran gereja lokal pada saat Anda mau mengambil keputusan? Biasa kalau kita ngambil keputusan mengenai mau sekolah mana ya, mau tinggal di mana ya, mau menikah sama siapa ya, mau berhenti kerja atau enggak. Biasa kita alasannya apa? Pasti mempertimbangkan nyaman apa enggak, ya murah apa enggak, cuan apa enggak cuan gitu kan ya, keren apa enggak, untung apa enggak. Tapi bagaimana kalau kita menilai segala sesuatu berdasarkan bagaimana ya saya bisa berpartisipasi dalam rencana Tuhan lewat gereja lokal, lewat tubuh Kristus. Mungkin itu artinya pilih rumah yang gak jauh dari gereja. Mungkin itu artinya mencari pasangan hidup yang sama-sama punya visi melayani. You see? Mari mungkin saran saya, kita mempertimbangkan gereja lokal dalam pengambilan keputusan bahwa tubuh Kristus adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau kita dekat dengan tubuh Kristus, kita dekat dengan rencana Tuhan. Dan saya mau akhiri dengan sebuah ilustrasi yang sederhana. Biasa kalau orang pacaran itu kan tanya gitu kan ya, ko atau ka atau whatever lah gitu. Mau makan di mana? Cek Mei mau makan di mana Mei gitu ya. Mau makan di rumah atau makan di luar? Oh, jawabannya terserah sayang, aku ikut aja gitu ya. Makan Indomie atau makan steak, apapun boleh, yang penting sama kamu gitu kan ya. Jadi boleh sih kita punya selera. Poinnya di sini adalah kalau pacaran gini ya, boleh punya selera, tapi jangan kita terikat. Ya boleh aku maunya tapi nggak apa, yang penting sama kamu. Saya rasa itu memberikan kita sebuah gambaran yang cukup baik ya. Bagaimana kita bisa menciptakan hidup yang peka sama suara Tuhan, peka sama tuntunan Roh Kudus, adalah pada saat kita punya hati seperti itu. Seperti pasangan itu, ya, hati yang berkata terserah,
Terserah, apapun boleh. Aku siap dikasih apapun, aku siap. Yang penting bersama dengan Tuhan. Yang penting dekat sama Tuhan. Kalau Tuhan merasa aku lebih baik miskin daripada kaya, aku akan merengkuh kemiskinan. Kalau Tuhan lebih baik aku ini tidak dikenal siapa-siapa daripada jadi orang terkenal, aku akan merengkuh obscurity atau tidak dikenal dengan siapa-siapa. Apapun boleh selama aku dengan Tuhan. Dan saya mau menutup dengan kalimat ini yang terakhir. Teman-teman sekalian, hiduplah untuk Tuhan, hiduplah untuk Tuhan. Maka engkau sedang berada dalam kehendak-Nya. Sebab yang terbaik bukan cuplikan masa depan, tetapi menyenangkan Tuhan hari ini. Saya ulangi sekali lagi, hiduplah untuk Tuhan, maka engkau sedang berada dalam kehendak-Nya. Yang terbaik bukan cuplikan masa depan, tetapi menyenangkan Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau selalu berbicara. Tidak pernah ada momen di mana Engkau tidak menuntun kami sebenarnya. Tapi kami mungkin yang egois, kami yang sombong, kami yang sibuk. Tolong kami Tuhan untuk bisa setuju bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang memanggil kami, mengajak kami untuk ikut dalam kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan untuk peka kepada suara-Mu Bapa, sehingga hidup kami bisa dipenuhi dengan amazing opportunity, kesempatan yang luar biasa untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga hidup kami benar-benar dipenuhi dengan adventure, dengan pengalaman yang luar biasa, menjadi berkat dan berkembang seperti Kristus, layak arah Kristus. Tolong kami ya Bapak, ampuni kalau kami masih hidup terserah mau kami atau hidup mengikuti tren-tren zaman. Tolong kami bahwa kami mengakui bahwa yang terbaik adalah mendengarkan suara-Mu, sehingga kami akan menemukan ketenangan batin, menemukan kebanggaan, menemukan confidence. Kami bisa mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kami jadi pribadi yang lebih bijak dan hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kami juga akan berdoa sekarang untuk beberapa pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau mengangkat kebutuhan-kebutuhan yang sangat real di depan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan dalam segala aspek kehidupan akibat pandemi ini. Tolong Tuhan, pandemi ini sudah begitu merusak banyak hal. 1 tahun lebih. Pemulihan masih lambat dan sudah mau pulih, ada lagi varian baru, sudah mau lebih baik, ada lagi kejadian yang tidak enak. Tuhan tolong, supaya ada restorasi. Berikan kami semangat, berikan kami hikmat, sehingga kami tidak jemu-jemu mencari Tuhan, melakukan yang baik, memperjuangkan keadilan dan kasih, sehingga kami bisa melihat pemulihan terjadi dalam segala aspek kehidupan kami. Di sekolah, di gereja, di kantor, di rumah, di keluarga, di pemerintah. Kami juga berdoa Tuhan untuk uji klinis vaksin COVID dan pelaksanaan vaksinasi di berbagai negara. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan anugerah-Mu kepada para researcher, para dokter, para pemimpin-pemimpin, sehingga semua ini sudah direncanakan. Tapi kami juga realistis, kami gak mau naif bahwa ada selalu pihak-pihak yang ingin mengabuse atau memanfaatkan, mencari untung sendiri dalam vaksinasi ini. Tolong Tuhan, kiranya pelaksanaan vaksinasi dan yang terjadi di lapangan betul-betul disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang rentan, mereka yang sungguh-sungguh butuh pertolongan lewat vaksin ini. Tuhan, kiranya boleh bekerja lewat vaksin ini dan bisa menjadi salah satu jawaban untuk pandemi yang kami hadapi. Dan yang terakhir, kami mau berdoa untuk semua jemaat di tempat ini dalam segala pergumulan yang ada. Tolong ya Tuhan, kami bergumul dengan penyakit, bergumul dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, bergumul dengan mungkin juga masalah rohani. Kami kebingungan masa depan kami. Tuhan tolong, biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami. Biarlah kasih-Mu boleh menguatkan kami. Biarlah kebenaran-Mu bisa menjadi penopang kami. Dan berikanlah kami keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi hari ini, kami sudah
kami mampu menghadapinya bersama dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mati bangkit bagi kami, sehingga kami selalu punya harapan, kami selalu punya alasan untuk bersuka cita. Inilah doa kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman pemuda remaja, saya undang untuk berdiri bersama gereja di segala tempat dan abad. Mari kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Mari teman-teman kita siapkan persembahan kita. Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari katakan, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya. Kini layanilah mukalisme, maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saya mau teman-teman untuk berdiri, mari kita pujikan bait berikutnya. Dan layanilah dengan setia. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya, mari bawa padanya
janjinya pun nyatalah. Mari teman-teman, kita tundukkan kepala, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, inilah persembahan kami ya Bapa. Yang terbaik sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Ini yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah setiap tangan yang mengolah persembahan ini ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tetapi terlebih ya Bapa, pakailah hidup kami ya adalah persembahan yang indah di mata-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda remaja, ibadah kita boleh selesai hari ini. Tapi ada ibadah yang lain di luar sana, yaitu ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu kita tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada sampai akhir hidup kita. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari katakan, tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita sudah sampai di akhir ibadah pada hari ini. Sebelum kita kembali dikirim oleh Tuhan sebagai utusan-utusan dan saksi Kristus, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Prekolan Bundar, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa diberkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian. Atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa, kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita, @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!